Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan Bapak Andre di channel APS. Mari kita ikuti pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian subscribe dan like supaya dapat memperbaiki video pembelajaran saya. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi tentang jaringan komputer. Ini merupakan pertemuan yang kedua, materi informatika kelas 8. Bapak akan menyampaikan agenda pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, kalian semua diminta untuk melakukan presensi terlebih dahulu sebelum mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, di situ sudah tertulis link untuk presensi ya. Dan link ini sudah saya kirimkan melalui WA grup kelas masing-masing dan bisa diakses juga melalui Google Classroom. Agenda yang kedua adalah penyampaian materi. Nah, materi Bapak sampaikan melalui video pembelajaran dan tag presentasi dalam bentuk PDF. Kalian bisa membuka dan mendownload video pembelajaran maupun tag PDF-nya di YouTube maupun di Google Classroom. Kemudian yang ketiga, ini adalah mengerjakan tugas harian. Ini sudah menjadi kewajiban setiap ada pembelajaran. Nah, kalian bisa mengerjakan tugas pembelajaran melalui link yang sudah saya tulis di layar. Atau kalian juga bisa membuka link yang ada di Google Classroom. Nah, di Google Classroom kalau kalian sudah bergabung di Google Classroom, semuanya sudah ada linknya, baik presensi, materi pembelajaran maupun tugas. Maka bagi anak-anak yang belum masuk ke Google Classroom untuk segera masuk bergabung di Google Classroom kelas masing-masing. Baik, Bapak lanjutkan untuk peta konsep pada pembelajaran pertemuan ini. Nah, peta konsepnya yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah jenis jaringan. Kita akan mempelajari jenis jaringan. Ada 4 jenis jaringan di situ. Ada LAN, MAN, WAN, internet. Kemudian yang kedua adalah topologi jaringan. Nah, topologi jaringan ada 6 jenis. Ada topologi bus, ring, star, extended star, tree, dan mesh. Dan yang ketiga yaitu perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringan kita akan mengenal perangkat jaringan komputer dan internet. Baik, kita akan lanjutkan untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini Yang pertama, kalian semua diharapkan mampu mengenal jaringan komputer dan internet. Kemudian yang kedua, kalian semua diharapkan mampu mengenal perangkat keras jaringan. Nah, lalu yang perlu kalian ketahui adalah sumber belajar. Sumber belajar bisa kalian peroleh melalui yang pertama buku paket informatika kelas 8 Ini sudah dibagikan oleh sekolah. Nah, ini bisa menjadi panduan kalian untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah video pembelajaran. Video pembelajaran yang kalian ikuti ini kalian bisa peroleh dari link yang ada di YouTube di APS Channel ataupun juga link yang sudah Bapak berikan melalui WA Group maupun di Google Classroom. Kemudian untuk sumber belajar berikutnya adalah internet. Nah,
internet adalah jendela dunia. Artinya kalian bisa browsing di sana, mencari apa saja materi yang kalian inginkan, ya. Nah, silahkan kalian browsing di internet, ya. Jadi sumber belajar dalam pembelajaran informatika, ya, kalian bisa peroleh tiga hal ini, ya. Silahkan kalian coba. Baik, anak-anak, kita lanjut membahas tentang jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Ada yang tahu? Jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang saling terhubung satu komputer dengan komputer yang lain. Nah, secara fisik jaringan komputer itu dibedakan menjadi dua. Ada jaringan kabel dan ada juga jaringan tanpa kabel, atau sering dikenal dengan istilah nirkabel atau wireless. Nah, jaringan kabel itu apa? Jaringan kabel adalah jaringan komputer yang secara fisik dihubungkan dengan kabel-kabel jaringan. Contohnya jaringan LAN, MAN, WAN, dan internet. Sedangkan jaringan nirkabel atau tanpa kabel adalah jaringan komputer yang dihubungkan dengan menggunakan gelombang radio. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah jaringan GPRS. Ini digunakan pada jaringan internet untuk HP waktu itu, ya. Kemudian berkembang menjadi 3G, ya. Kemudian berkembang lagi menjadi 4G, kemudian ada jaringan WiFi, ya, wireless fidelity, ada Bluetooth, ya. Yang sekarang ini adalah yang terbaru adalah LiFi, light fidelity, atau 5G, bukan 4G lagi, tetapi sudah 5G. Kecepatannya, wah, luar biasa, ini cepat sekali. Baik, kita akan membahas jenis jaringan. Ada berapa jenis jaringan? Ada 4. Yang pertama adalah jaringan LAN, ya. Jaringan LAN, Local Area Network, adalah jaringan komputer yang mencakup area lokal atau dalam satu lokasi atau gedung. Nah, ini jaringan yang terkecil. Kemudian jaringan yang kedua adalah jaringan MAN, jaringan komputer yang mencakup area lebih luas dibanding dengan LAN. Kenapa dikatakan lebih luas? Karena jaringan MAN ini terdiri dari beberapa jaringan LAN. Kemudian jaringan yang ketiga adalah jaringan WAN. Jaringan WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area sangat luas dari segi geografisnya. Jaringan ini lebih luas daripada jaringan MAN dan WAN. Kalau ini satu gedung, ini satu kota, ini antar kota, antar negara. Kemudian jaringan yang paling luas adalah jaringan internet. Jaringan komputer yang sangat luas mencakup jaringan seluruh dunia. Ya, kenapa ini sangat luas? Karena jaringan internet itu terdiri dari jaringan WAN, MAN, dan LAN. Baik, kita akan lanjutkan gambaran jenis jaringan. Ya, ada 4, ya. Yang pertama adalah jaringan LAN. Nah, gambarannya seperti ini. Ini ada hub, kemudian ada server, kemudian ada klien, ya. Kemudian jaringan MAN. Ya, MAN itu apa? Metropolitan Area Network. Ya, terdiri dari beberapa jaringan LAN. Ya, ini satu gedung jaringan LAN, satu gedung jaringan LAN. Nah, digabungkan menjadi satu, yaitu jaringan MAN. Kemudian jaringan yang ketiga adalah jaringan WAN. Jaringan WAN ini, ya, atau yang disingkat dengan Wide Area Network, ya, WAN. Ini terdiri dari beberapa jaringan MAN. Ini MAN. Nah, MAN terdiri dari beberapa jaringan LAN. Kemudian jaringan yang terakhir adalah yaitu jaringan internet, jaringan yang paling luas.
jaringan ini terdiri dari jaringan WAN, kemudian jaringan MAN, dan jaringan LAN. Internet kepanjangan dari interconnected network, ya. Inilah gambaran jenis jaringan, ya. Ada 4, ada LAN, MAN, WAN, dan internet. Baik, kita lanjut ke topologi jaringan. Apa itu topologi? Topologi adalah hubungan antar node. Hubungan antar node. Node itu apa? Node adalah perangkat penghubung komputer dalam sebuah jaringan. Ya, node itu alat penghubung antar komputer, ya. Alat penghubung komputer dalam sebuah jaringan itu node. Nah, topologi jaringan itu ada 6, ya. Yang pertama ada bus, ring, star, extended star, hierarchical atau tree, dan mesh. Nah, strukturnya seperti apa? Oke, kita lihat di sini. Nah, struktur topologi jaringan yang pertama bus itu seperti ini, memanjang. Kemudian yang kedua adalah ring, melingkar. Yang ketiga star, bentuk bintang. Yang keempat adalah topologi extended star. Ini pengembangan dari star. Kemudian topologi tree atau hierarchical. Kemudian topologi mesh. Berikutnya kita jelaskan satu persatu. Nah, ini adalah topologi bus. Topologi bus merupakan topologi di mana semua perangkat keras terhubung melalui kabel tunggal yang kedua ujungnya tidak tertutup dan masing-masing ujungnya menggunakan sebuah perangkat terminator. Kabel tunggal ujung-ujungnya tidak tertutup. Itu topologi yang pertama, yaitu topologi bus. Topologi yang kedua, nah ini bentuknya melingkar. Bentuknya melingkar yang disebut dengan topologi ring. Merupakan topologi di mana setiap perangkat dihubungkan dalam bentuk lingkaran. Topologi yang ketiga, ya, topologi yang bentuknya seperti bintang. Ya, topologi star namanya. Merupakan topologi yang berbentuk bintang, terdapat perangkat pengendali yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali komunikasi data. Yang keempat, extended star, ya, pengembangan dari topologi star. Merupakan topologi yang sama dengan topologi star, tetapi dalam extended star memiliki satu atau lebih repeater dalam satu node pusat dan jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan star. Yang kelima, topologi tree atau hierarchical. Merupakan generasi dari topologi bus, media transmisi berupa kabel dan bercabang tanpa loop. Kemudian yang keenam, itu adalah topologi mesh. Topologi mesh merupakan gabungan dari berbagai jenis topologi yang lain disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ini adalah topologi campuran. Itulah 6 jenis topologi. Kita lanjut ke perangkat jaringan. Ada 8, ya. Yang pertama topologi komputer server. Kemudian yang kedua komputer klien. Yang ketiga, kartu jaringan. Yang keempat, hub, ya, bukan hubungan, ya, hub atau switch. Yang kelima, kabel dan konektor. Yang keenam, repeater. Yang ketujuh, ada bridge. Yang kedelapan adalah router dan modem. Nah, kita bahas satu persatu perangkat jaringan ini, ya. Nah, yang pertama adalah
Komputer server, ini komputer server, ini komputer klien. Apa komputer server? Komputer server memiliki sistem operasi, aplikasi, dan database yang menyediakan layanan kepada komputer-komputer klien. Komputer server berfungsi sebagai gateway atau gerbang komputer klien untuk akses internet. Nah, sedangkan komputer klien sendiri merupakan komputer yang digunakan untuk melakukan pengolah data yang diambil dari komputer server. Perangkat jaringan yang kedua yaitu kartu jaringan. Kartu jaringan ini adalah kartu jaringan. Perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke hub atau switch melalui kabel jaringan. Nah, kartu jaringan sering disebut juga dengan LAN card. Kemudian yang ketiga yaitu apa ini? Ini adalah hub atau switch. Hub berfungsi untuk membagi sinyal data dari LAN card. Selain itu, hub atau switch juga berfungsi sebagai penguat sinyal. Kemudian perangkat jaringan berikutnya yaitu kabel dan konektor. Nah, ini kabel dan ini konektornya. Nah, kabel jaringan adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Jadi kabel dan konektor ini fungsinya untuk menghubungkan antara komputer ke hub dan hub ke komputer yang lain. Nah, kabel dan konektor merupakan media penghubung antar komputer melalui hub. Nah, ini adalah kabel UTP, ini konektor RJ45. Ini pasangannya ini pasangannya ini. Ini kabel fiber optik. Ada 3 jenis kabel jaringan. Nah, berikutnya yaitu adalah ini apa ini? Apa namanya anak-anak? Repeater. Repeater adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal di jaringan. Jadi hub juga berfungsi untuk memperkuat sinyal, tetapi ini sebagai tambahan untuk memperkuat sinyal pada hub. Kalau lebih jauh maka gunakan perangkat repeater ini untuk memperkuat sinyal. Berikutnya adalah bridge. Bridge adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah jaringan LAN dengan jaringan lainnya, jaringan lain. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah bridge wireless Kemudian berikutnya ini adalah router. Router, apa itu router? Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk mengatur aliran data dari satu jaringan ke jaringan yang lain, Jadi gitu. Kemudian perangkat berikutnya adalah modem. Modem, modulator, demodulator. Nah, ini adalah modem eksternal, ini modem internal, dan ini adalah modem ADSL. Modem adalah perangkat jaringan yang digunakan sebagai penghubung antara komputer dengan jaringan telepon. Contohnya pada saat kalian memasang IndiHome, maka perlu yang namanya modem. Nah, modem itu untuk mengubah sinyal digital menjadi analog atau sebaliknya, analog menjadi digital sehingga kita bisa terkoneksi dengan internet. Itulah materi jaringan komputer dari jaringan komputer itu sendiri, jenis jaringan, topologi jaringan, dan perangkat jaringan. Sampai di sini pembahasan materi jaringan komputer pada pertemuan yang kedua ini. Selanjutnya waktunya kalian untuk mengerjakan tugas harian. Tugas harian yang kedua ini fungsinya untuk apa? Mengetes kemampuan kalian dalam memahami materi yang kalian ikuti. Nah,
Bapak sudah siapkan ya tugas harian ini di link yang sudah Bapak tulis di layar ini. Atau kalian juga bisa membuka di Google Classroom. Ya, silahkan yang sudah bergabung di Google Classroom silahkan dibuka, kemudian silahkan diakses. Ya, dan Bapak juga sudah mengirimkan melalui WA grup kelas masing-masing. Silahkan kalian buka linknya lalu dikerjakan. Ya, supaya kalian itu tidak ketinggalan informasi, maka yang belum bergabung dengan Google Classroom untuk segera bergabung. Nah, sebagai catatan ya, tugas ini dikirimkan melalui WA grup kalian semua ya. Baik. Pada pertemuan ini ya, kita akhiri ya. Terima kasih ya atas partisipasinya kalian mengikuti pembelajaran ini ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas dan kita ikuti pada pertemuan berikutnya ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa kembali.